warahmatullahi wabarakatuh. Halo Anak Naomi, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kemarin kita libur kan? Nah, hari ini harus lebih semangat dong. Oke Naomi, sebelumnya yuk kita ingat-ingat dulu lagu yang pernah Umi kasih yang sambil tepuk tangan itu. Ya, masih ingat kan? Oke, kita nyanyikan sama-sama. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan, acung depan dilentikkan, ayo tepuk tangan, tok tok. Oke, good job. Anak Umi, hari ini kita akan belajar tematik. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah anak-anak Umi semuanya paham, bisa memahami sifat masing-masing orang. Nah, sifat masing-masing orang itu berbeda ya nak. Nah, supaya apa kita memahami mereka? Agar kita bisa hidup tenang. Nah, kita memaklumin mereka. Oke anak Umi? Nah, Umi punya kisah tentang seorang anak yang menyimpan dendam. Orang tuanya ini udah dengan berbagai upaya untuk bisa agar anaknya ini bisa melupakan sifat dendamnya itu, bisa menghilangkan sifat pendendamnya itu. Nah, anak ini bersikeras tidak mau memaafkan kesalahan-kesalahan temannya. Nah, ketika itu sang ibu bercerita tentang perumpamaan seorang anak yang tidak mau memaafkan kesalahan orang lain. Nah, sang ibu berkata, "Anak Umi, orang yang menyimpan amarah, orang yang tidak mau memaafkan atau meminta maaf, seumpamanya begini. Anak Umi merasa sakit hati atau disakitin oleh teman. Satu kali anak Umi disakitin, tidak mau memaafkan, tidak mau mengikhlaskan kesalahan teman itu. Ibaratkan anak Umi membawa satu buah tomat. Tomat itu dibawa kemana-mana, akan dipikul. Tomatnya akan dibawa kemana-mana. Nah, berikutnya anak Umi merasa sakit hati lagi, merasa tersakitin lagi, tidak mau memaafkan. Tomatnya bertambah jadi satu lagi, menjadi dua. Nah, begitu seterusnya. Tomat itu menjadi beban bagi kita kan, bukan bagi orang lain kan. Nah, tomat itu juga akan busuk. Nah, siapa yang mencium busuknya itu? Siapa yang merasakan aroma busuknya itu, aroma tidak sedapnya itu? Kita kan. Nah, untuk maka dari itu anak Umi, yuk sama-sama kita belajar untuk memaafkan kesalahan orang lain dan meminta maaf terlebih dahulu. Karena apa? Rasulullah itu walaupun beliau tidak salah, beliau selalu meminta maaf terlebih dahulu. Nah, yuk belajar dari teladan Rasulullah. Oke anak Umi, itu tadi ya kisah dari seorang anak yang pendendam, tidak mau menghilangkan amarahnya. Oke. Nah, Umi punya satu cerita lagi, kisah seorang yang mempunyai sifat tamak. Nah, Umi pernah dengar kata tamak? Atau bisa juga disebut dengan serakah, rakus. Nah, Umi akan cerita tentang seseorang yang mempunyai sifat tamak ataupun rakus. Nah, kisah ini akan diperankan oleh seekor binatang, yaitu singa. Oke, anak Umi, simak ya dongeng dari Umi. Oke, dongengnya diperankan oleh binatang, namanya singa. Nah, suatu hari singa berada di tengah-tengah hutan rimba. Nah, dia merasa lapar. Kemudian dia berusaha mencari makanan dengan berjalan mengelilingi hutan. Nah, tiba-tiba dia melihat seekor kelinci yang sedang makan wortel. Nah, dia berkata dalam hatinya, "Wah, kebenaran nih, saya lagi lapar. Tuh ada kelinci." Nah, dengan mengendap-endap, singanya berusaha untuk menerkam kelincinya. Dan akhirnya, "Hop, kena kamu," kata sang singa. Kelinci tidak bisa apa-apa karena badannya kecil, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, kelinci hanya pasrah berdoa kepada Allah. Nah, dia berdoa supaya bisa bebas dari singa. Ternyata sang singa melihat seekor rusa yang melintas di hadapannya. Nah, tanpa berpikir panjang, sang singa mengejar
rusa tersebut dan melupakan sang kelinci. Dilepaskan nyala kelinci, dengan cepat dia mengejar sang rusa tadi. Nah, karena melihat kesempatan itu, sang kelinci berusaha untuk melarikan diri. Nah, kesempatan nih, sang singanya pergi mengejar rusa. Oke, sang kelinci pun kabur. Sang singa dengan galaknya, dengan garangnya berusaha untuk mengejar rusa. Nah, sang rusa pun tak mau ketinggalan. Dia lari begitu cepat. Nah, tanpa disadari tiba-tiba sang rusa menghilang jauh dari pandangan sang singa. Nah, sang singanya kelelahan. Aduh, lelahnya saya, penatnya saya, kata sang singa. Nah, kemudian sang singa berpikir, aduh, ini mungkin akibat dari saya serakah. Tadi saya sudah dapat makanan kelinci, tapi saya melepaskannya. Saya memilih makanan yang besar. Nah, ketika dia mengejar sang rusa tadi, dia berpikir ingin makan lezat, ingin makan besar. Wah, mantap, ini lebih besar daripada kelinci. Nah, ternyata sang rusa cepat larinya. Dia ketinggalan oleh larinya sang rusa. Akhirnya dia kelelahan, dia kehilangan kelinci, dia juga kehilangan rusa. Nah, itu anak Umi pelajaran untuk kita. Oke, anak Umi, itu tadi video singkat dongeng dari Umi. Nah, sekarang anak Umi tulis di buku tematiknya apa judul yang cocok untuk dongeng Umi tadi. Dan contoh dongeng yang maksud Umi merupakan jenis dongeng yang mana? Dongeng yang Umi ceritakan tadi. Oke, anak Umi, buat ringkasannya, maksud Umi buat pesan moral ataupun ringkasan dongeng yang tadi Umi sampaikan. Kemudian buat gambar yang menarik, yang menggambarkan cerita anak Umi. Jangan lupa dibuat judulnya ya. Oke, anak Umi, semoga bisa dipahamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.